Jangan lupa klik subscribe supaya dapatkan berita terbaru dari kami. Malam itu, langit di atas kota Surabaya perlahan berubah warna. Dari jingga senja yang hangat menjadi kelamnya malam yang penuh antisipasi. Di jantung kota, Stadion Gelora Bung Tomo tidak hanya berdiri sebagai bangunan beton megah, tetapi menjelma menjadi simbol semangat nasionalisme yang menyala-nyala, menyatukan ribuan pasang mata dan hati yang datang dari berbagai penjuru negeri. Aura sejarah dan kebanggaan akan identitas bangsa terasa begitu kental, seolah menyelimuti setiap sudut stadion. Malam itu bukan sekadar pertandingan biasa. Malam itu adalah panggung pertaruhan harga diri dan unjuk kekuatan antara timnas Indonesia dan tamunya Lebanon dalam laga bergengsi bertajuk FIFA Matchday. Sorotan lampu stadion memantul di permukaan rumput hijau yang basah oleh embun malam. Sementara dari tribun, lautan manusia dengan warna merah mendominasi atmosfer. Ratusan spanduk, poster, dan koreografi spektakuler memenuhi udara. Yang paling mencolok adalah bentangan gambar raksasa Garuda di tribun selatan. Sebuah simbol yang seolah berbicara, "Kami hadir, kami mendukung, kami percaya." Sorakan para supporter menggema sejak sore menjelang malam, membentuk suara kolektif yang menggugah semangat, mengguncang langit dan bahkan mungkin menjadi kekuatan tambahan di kaki para pemain. Ketika peluit panjang ditiup oleh wasit menandakan kick-off babak pertama, suasana mendadak berubah menjadi medan pertempuran. Tempo tinggi langsung diadopsi oleh tim tuan rumah. Anak-anak asuhan pelatih Patrick Kluivert, legenda sepak bola Belanda yang kini menjadi nahkoda Garuda, tampil penuh determinasi. Tidak ada kata ragu, tidak ada waktu untuk adaptasi. Mereka menekan sejak menit pertama, menandai niat untuk mendominasi laga dengan aliran bola cepat, permainan 1-2 di lini tengah, dan pressing tinggi saat kehilangan bola. Di lini depan, sorotan tertuju pada Miliano Jonathan, pemain muda yang dipercaya sebagai ujung tombak utama. Pergerakannya lincah namun penuh perhitungan. Ia seringkali menyelinap di antara dua bek tengah Lebanon, menciptakan ruang, mengalihkan perhatian, dan memancing pelanggaran. Tanpa harus mencetak gol terlebih dahulu, ia telah mengacaukan struktur pertahanan lawan. Sementara itu, dari sektor sayap, duet maut Kevin Dix dan Ragnar Oratmanguwen menghidupkan ritme serangan. Dix yang beroperasi di sisi kanan rajin melepaskan umpan silang berbahaya. Ia dikenal dengan akurasi dan keberaniannya menyisir garis pinggir hingga ke ujung lapangan. Sedangkan Oratmanguwen yang mengisi sisi kiri memberikan ancaman dengan ciri khasnya, membawa bola melebar lalu melakukan cut inside, gerakan melengkung ke dalam sebelum melepaskan tembakan atau umpan mematikan. Dan benar saja, hasil dari tekanan intensif itu akhirnya tiba. Menit ke-21, momen yang ditunggu pecah. Berawal dari penetrasi Dix yang menusuk ke sisi kanan, ia mengangkat kepala dan melihat celah. Ia mengirimkan umpan silang mendatar yang coba dipotong oleh bek Lebanon, namun bola justru memantul ke jalur Miliano Jonathan yang telah bersiap di kotak penalti. Dengan kontrol dada yang tenang dan teknik tinggi, Miliano menahan bola lalu melepaskan tembakan low drive, sebuah sepakan mendatar keras ke arah pojok bawah gawang. Kiper Lebanon tak mampu menjangkaunya. Gol! Stadion meledak, suara gemuruh menyatu menjadi satu teriakan agung, Indonesia! Para pendukung bangkit dari kursi, mengangkat tangan tinggi, memeluk sesama supporter, melompat, menangis bahagia. Di sudut lapangan, Miliano membuka tangannya lebar, seperti ingin memeluk seluruh kota Surabaya, seolah berkata, "Gol ini untuk kalian, untuk bangsa ini." Di sisi lapangan, Kluivert tersenyum puas. Ia tahu skema
skema yang telah ia rancang bekerja dengan sempurna. Namun pesta belum usai, justru inilah awalnya. Alih-alih bertahan atau mengendurkan tempo, timnas Indonesia semakin berani. Mereka tak ingin sekadar unggul, mereka ingin menghancurkan mental lawan, menunjukkan bahwa Indonesia bukan lagi tim yang dipandang sebelah mata. Kevin Dix kembali mengancam. Menit ke-38, ia menerima bola dari lini tengah, memotong ke dalam dari sisi kanan, dan tanpa pikir panjang, melepaskan tempakan datar keras ke arah tiang jauh. Kiper Lebanon sempat bereaksi, tapi bola terlalu cepat. Gol lagi! Skor berubah menjadi 2-0 untuk Indonesia. Sorakan nama Dix menggema dari tribun timur. Suasana stadion sudah seperti konser kemenangan. Di pinggir lapangan, Kluivert dengan tegas memberi instruksi, tekan terus, jangan beri mereka ruang untuk bangkit. Dan itulah yang dilakukan para pemain. Ketika peluit babak pertama berbunyi, data statistik mencatat penguasaan bola Indonesia mencapai 58% dengan tingkat akurasi umpan yang tinggi dan dominasi mutlak di lini tengah. Namun, Lebanon tidak menyerah begitu saja. Babak kedua dimulai dengan pendekatan yang berbeda dari tim tamu. Mereka meningkatkan intensitas serangan melalui lini tengah, mencoba memanfaatkan kecepatan transisi dan celah yang mungkin terbuka. Tetapi di sana, duet tangguh Tom Hay dan Joey Perlupesi berdiri seperti dua tembok baja. Hay membayangi playmaker Lebanon dengan marking ketat, sementara Joey beberapa kali melakukan intercept dan memotong bola vertikal yang mengarah ke kotak penalti. Kedua pemain ini tidak hanya bermain cerdas secara taktik, tetapi juga menunjukkan kerja keras tanpa lelah. Meski Lebanon mendapat peluang emas pada menit ke-52, sebuah tembakan keras dari luar kotak penalti yang hanya melenceng tipis di sisi kanan gawang, para supporter Indonesia hanya menghela napas lega selebihnya. Tidak ada ancaman berarti. Kluivert yang memahami pentingnya menjaga semangat dan momentum menyiapkan strategi lanjutan. Ia ingin menutup pertandingan ini dengan pernyataan kuat. Bukan sekadar menang, tetapi mengirim pesan pada Asia dan dunia bahwa Indonesia kini adalah tim yang harus diperhitungkan. Ia memerintahkan transisi cepat berbasis serangan balik melalui sayap, didukung dengan overlapping fullback dan pergerakan tanpa bola yang dinamis. Menit ke-68, panggung berikutnya dikuasai Ragnar Oratmanguwen. Setelah Indonesia merebut bola di tengah lapangan, sebuah operasan langsung menuju Oratmanguwen yang melesat seperti peluru dari sisi kiri. Ia melewati satu pemain, kemudian menggiring bola mendekati kotak penalti. Dengan ketenangan luar biasa, ia melakukan gerakan khas cut inside, lalu menembak bola ke arah pojok atas galang. Gol ketiga. Stadion pun meledak untuk ketiga kalinya. Suara sorak, teriakan, dan air mata kebanggaan bercampur menjadi satu. Setelah unggul 3-0, Indonesia mulai mengajurkan tempo. Mereka tidak terburu-buru tetapi tetap menjaga intensitas. Lini belakang mulai bermain dengan disiplin tinggi. Jay Aitzes, Kevin Dix sebelum digantikan, dan bek tengah utama lainnya menjaga zona mereka tanpa celah. Bola dialirkan perlahan namun pasti dari kaki ke kaki, mengontrol pertandingan hingga Lebanon frustrasi. Beberapa pergantian dilakukan. Miliano Jonathan ditarik keluar dengan tepuk tangan meriah dari publik. Yakob Sayuri, pemain muda bertalen, masuk menggantikannya. Kevin Dix juga diistirahatkan untuk menjaga kebugaran, sementara Ragnar digantikan oleh Sandy Walsh, pemain serbaguna yang berkontribusi besar dalam menjaga keseimbangan. 3 menit waktu tambahan diberikan, namun tak ada keajaiban bagi Lebanon. Tekanan Indonesia tetap konsisten, pertahanan solid, pressing ketat, serta mental yang tetap menyala membuat Lebanon tak berkutik. Ketika peluit panjang akhirnya dibunyikan, gelora Bung Tomo meledak dalam selebrasi megah. Kemenangan 3-0 atas Lebanon bukan hanya skor di papan. Ini adalah pernyataan, ini adalah deklarasi, ini adalah bukti bahwa Indonesia sedang menuju era baru dalam sepak bola, yaitu era di mana kita tidak lagi menjadi penonton, tapi aktor utama di panggung Asia bahkan dunia. Begitulah kira-kira jalan. Alhamdulillah.
Alhamdulillah, tepat pagi ini, Andrew Jung gabung di sesi latihan, langsung pamer skill kelas Eropa dan cetak gol di latih tanding di lapangan pendamping Stadion GBLA. Jadi harapanku, usai pernyataannya begitu membuat Bobotoh bahagia. Kira-kira apa ya? Temukan jawabannya di sini. Kabar gembira datang untuk para Bobotoh. Persib Bandung akhirnya resmi kedatangan striker asing anyarnya, Andrew. Pertandingan.